terakhir dia sebenarnya banyak tuh ya, karena Niki banyak dan dalam-dalam gitu, Titiang hanya 3 saja, belas sedikit. Ketiga, dia juga menulis tentang Sudamale, mengisahkan tentang peranan dari seorang Sahadewa itu menyucikan Betari Durga, ya, meruat. Inilah yang menurut almarhum Sugro Titiang Cokorda Agung Suyasa sebagai karya beliau yang terakhir. Karya ini Sudamale. Dia mengharapkan agar sepanjang beliau hidup, noda-noda pikiran, perkataan, dan perbuatan beliau itu bisa disucikan sebelum menuju ke alam sunia. Jadi itu karya dari Cokorda Gede Ngurah dulu, kiranya ratus oleh di pos. Ketiga, ada juga Rakawi Dr. Ida Bagus Rai. Kita akan singkat saja. Next. Dr. Ida Bagus Rai ini adalah seseorang yang berasal dari Mangesrami juga. Dokter pertama di Bali. Rektor juga di Institut Hindu Dharma. Nah, di samping sebagai seorang dokter, dia juga sebagai seorang sastrawan. Dari tangan-tangan beliau lahir sekitar 5 karya sastra dan 1 buku Melajah Sambilan Menggending dan Menggending Sambilan Melajah. Ya, profil beliau sudah begitu banyak ditulis oleh ada Guru Wayan Wester, Tuaja Agastya juga membahas. Jadi kita akan fokus ke karya-karya beliau. Nah, satu catatan yang penting, Dr. Ida Bagus Rai pernah bertugas di Lombok Timur, ya, dan pernah di Madura. Lombok Timur, Madura, beliau sendiri sekolahnya di Surabaya, Universitas Erlangga sekarang. Melalui penelitian ini, Titiang temukan satu karya beliau yang belum sempat dibahas sama sekali oleh peneliti-peneliti yang lain. Beliau juga menulis satu karya sastra yang beliau tidak beri judul sebenarnya itu karya ini, ya. Judul karya ini Titiang yang namai berdasarkan petikan di awalnya itu, ya. Jadi ada karya beliau itu yang berjudul Betara Hyang Guru, ya. Nyerot dari Betara Hyang Guru, begitu kalau tidak salah. Sebentar. Geguritan ini nyokor ring ide Hyang Guru. Karya ini ditulis di Madura, ya. Ya. Jadi karya ini ditulis di Madura, yang lain-lainnya mungkin beliau tulis di Bali. Next. Karya-karya dari Dr. Ida Bagus Rai ini juga berlimpah dan banyak, begitu ya. Ada Gita Kewarasan atau Geguritan Kesehatan. Ya, ini diterbitkan di Bali Mas 1958. Isinya tentang tata cara merawat diri. Ya. Bagaimana proses penyebaran virus TBC itu dibahas dengan detail di dalam karya sastra ini. Beliau sendiri memasukkan sistem pengetahuan modern di dalam satu karya sastra Geguritan. Termasuk juga hal yang bagi kita remeh-temeh. Jangan membuat rumah terlalu besar yang perlu banyak dekorasi. Sulit, kata beliau, merawatnya. Sampai cara membuat sumur dan yang lain sebagainya beliau juga tulis. Ini sangat aktual di era kekinian ketika virus COVID-19 ini merebak. Dr. Ida Bagus Rai memberikan cara-cara mencegah penularan virus itu, ya. Misalnya, orang yang terpapar virus harus dibuatkan kamar secara mandiri. Pakaiannya tidak boleh digunakan oleh sembarangan orang, berganti-ganti. Dan setiap orang itu melakukan komunikasi, dia harus menjaga etikanya. Geguritan yang kedua adalah Pancapuspita. Jadi 5 media tantri itu ditulis ulang menggunakan geguritan. Ada kisah Empas Tekening Katua, ada Batur Taskara, Begawan Dharma Swami, termasuk juga persahabatan antara Tumo dan Titih. Ketiga, beliau menulis Amatra Mungguing Bhagavad Gita. Di zaman itu beliau sudah menulis sedikit tentang Bhagavad Gita, bagaimana Arjuna diterahkan oleh Sri Krishna dengan ajaran karma yoga dan bhakti. Kemudian ada Geguritan Yadnya Ringkuru Kesetra. Jadi karya ini mengisahkan tentang brata. Apa makna pemberian itu sesungguhnya? Ya, dia tulis dalam karya sastra. Satu hal dari aktivitas bersastra beliau, ada satu karya beliau seperti yang Titian sebutkan tadi, Geguritan Nyokoring Ide Hyang Guru.
Karena untayan kalimat pertama itu nyokorin ide yang dulu, maka Tegang beri judul karya ini seperti itu. Karya ini ditulis di Madura, nih. Jadi ketika beliau bertugas di Madura juga menulis. Patah sekali Pemargini Ratu Cokorde Kertiase ketika beliau malahan di luar Bali, keinginan dan kerinduan tentang Bali itu. Ketika Dr. Ide Bagus Rai di Madura itu menulis tentang nyokorin Betara yang dulu. Ada dua inti dari ada 4 ya. Dia membahas tentang tata cara agar selalu eling kepada Tuhan itu seperti apa sih caranya. Kedua, tentang tresna dan asih, cinta dan kasih yang nilainya sangat mahal. Kemudian, tata cara mengikhlaskan, tata cara memberi itu maknanya. Lalu kemudian beliau juga membahas lagi satu poin yang penting itu. Ini semua sangat komprehensif dan dalam sekali ya. Kalau kita dengar paparan dari Guno tadi, menariknya Guno mau mulai dengan kata penyair itu adalah penyiar, ya, penyiar kebenaran dalam bingkai keindahan. Seperti apa yang disampaikan tadi juga mudah-mudahan ini pintu masuk kita semua. Awalnya 3 tokoh ini kita perkenalkan dahulu. Sira uning malih bidang malih limba sepunika panggih-panggih karya-karya sanetiosan sepunika nggih. Guno tadi menyampaikan bahwa dari tahun 1939 sampai dengan 1951 dan 1958 belakangan itu sangat produktif sekali di Ubud, menghasilkan beberapa karya dari 3 tokoh ini. Yang pertama Ki Purwopatra atau Ki Geste Patra, nama kepengarangan yang digunakan oleh Ida Putumaron. Kemudian ada adindanya begitu, Dr. Ida Bagus Rai Kina Kari yang untuk Ida Putumaron sepunika, dan ada Cokorde Gede Ngurah. Khusus untuk Ki Purwopatra selain sebagai seorang penyair juga sebagai seorang yang liten kan api itu hakim kali dumun nggih. Litrat van kerdo sepunika nih, maka mawinan niki nek ane ketah nak mending kakyang lit ngeden dalam ngawasan. Nah, beliau di tahun 1928 merupakan satu tokoh yang di luar Wiku sepunika berpartisipasi juga mendirikan gedung Vertil Rafael Pandirtuk bersama-sama dengan Dr. Goris juga. Kemudian di 1939 Guguritan Kepesaman ini terpublish di majalah Jatayu. Kalau kita baca lagi banyak sekali karya-karya beliau seperti yang disampaikan oleh Guno, dan di tahun 1958 beliau juga ikut andil dalam perpustakaan Fakultas Sastra Udayana Erlangga dengan sepunika kali sareng Erlangga waktu itu. Cokorde Gede Ngurah terlahir di Puri Sarenkau Ubud ya. Beliau meninggal Januari 1967. Beliau menghadirkan juga beberapa pemikiran-pemikiran untuk Ubud. Dia menceritakan tentang kedatangan Presiden Soekarno bersama Presiden India pertama Rajendra Prasad ke Pura Maha Saraswati. Atas beberapa gerakan-gerakan pra kemerdekaan beliau juga ikut berpartisipasi. Mungkin inspirasi beliau muncul pada saat penahanan itu sehingga menghasilkan beberapa karya-karya sastra. Tidak saja karya sastra sesungguhnya, tapi juga ada karya-karya arsitektur beliau, dan juga beliau saking barong sebenarnya dulu. Dr. Ida Bagus Rai ini unik juga, seorang dokter pertama di Bali, termasuk salah satu pendiri Rumah Sakit Sangla. Dan beliau juga selain aktif di Bali juga menurut Guno tadi aktif di Lombok sampai ke Madura. Dokter yang mempunyai karya-karya sastra. Ini cukup unik juga untuk kita nantinya sudah lebih lanjut seperti kalian nggak lah kita kirangan san semenika malih de bos malih yen wonten darmatula atau pertanyaan kita akan bahas lagi. Selanjutnya kita akan masuk pada narasumber yang ketiga. Ini bagaimana seorang Coiba mengaktualisasikan literasinya melalui proses puisi. Kita akan gali bagaimana experience pengalaman beliau. Namun sebelumnya masuk pada narasumber yang terakhir, kita akan dengar bersama hasil karya beliau yang berjudul Sandikala Ring Bukit Campuan sepunika, yang akan dibawakan oleh adik kita mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Cek. Om Swastiastu. Kodrat oleh Cokodaraka Kertayasa. Tetesan embun jatuh di malam hari, membasahi pucuk dan daun kehidupan, memberi kesegaran dari teriknya matahari di bawah langit berbintang dan sinar rembulan. Sepanjang malam embun memberi nyawa melalui pori-pori daun, pohon, dan bumi. Bersama sang bayu bersenandung lagu dunia sambil bernyanyi dan menari. Sang surya mengetuk kegelapan melalui pancaran sinarnya menyelusup bumi, membangunkan semua kehidupan yang tertidur menjadikan suatu hari. Embun yang terserap menjadi nyawanya, embun yang menguap menjadi sukmanya, yang terserap turun, yang terserap naik, kemudian akan menyatu lagi menjadi embun. Demikianlah terjadi berulang terus selama kehidupan berputar. Karena itu kodratnya embun. Sandikala di lembah Campuhan oleh Cokodaraka Kertayasa. Garis yang berliku-liku membatasi pandanganku. Di saat mana aku duduk termangu, pikiranku beku. Garis yang berliku-liku dari Bukit Ilalang tampak sayu merangsang. Pandanganku terpaku. Di saat itu, aku jamah keindahan Sandikala. Batas dibatasi garis berliku antara cakrawala, langit, dan bumi. Tertegun aku sambil kunikmati keramahan dunia ini, keindahan dunia ini, kesabaran dunia ini. Membuat aku tidak ingin meninggalkan dunia ini. Aku ingin hidup di sini selama-lamanya. Oh Tuhanku, kebahagiaan inilah. Pohon-pohon kelihatan indah dan menghibur, sangat dekat dengan diriku. Tanpa sesuatu harus kulakukan. Bintang kecil tersenyum terbit di ufuk barat, diiringi oleh sinar surya yang romantis. Tiada beban, tiada tuntutan, tiada perintah dan yang diperintah. Hanya aku dan sang alam di saat Sandikala. Saat pertemuan dan perpisahan, bila saatnya tepat, musim dan cuaca yang memberi berkat akan membawa ke alamat di mana kebahagiaan berada. Di saat ini, oh Tuhanku, tak ingin aku meninggalkan dunia ini, dunia ciptaannya. Tuhan, walaupun aku masih berada di dalam kepompongnya, aku tak ingin pergi dari sarang ini. Betapa sederhananya hidup ini. Tak jauh kebahagiaan itu, tak mahal dan tak rumit. Di dalam bungkusan tubuh ini yang juga kepompongku, di dalamnya adalah Tuhan juga.